Sidang jamaah Jumat yang Allah muliakan, pertama sekali marilah kita selalu mengucapkan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, karunia yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, sehingga sampai hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mengabdi kepadanya. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau sekalian. Sidang jamaah Jumat yang Allah muliakan, pada kesempatan yang sangat singkat ini, khatib mengajak diri khatib sendiri dan kita semua, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan sekaligus kita meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, pada suatu waktu Jibril alaihi salam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau berpesan dengan 3 pesan. Kalau kita lihat di dalam penafsiran hadis itu, para ulama hadis menyampaikan bahawa sebenarnya pesan itu, pesan yang disampaikan oleh Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya ditujukan kepada umat Rasulullah, termasuk kepada kita umat akhir zaman ini. Isma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarriquh wa'mal ma syi'ta fa innaka mulakih. Di dalam riwayat yang lain, wa'mal ma syi'ta fa innaka mazyun bih. 3 pesan singkat ini yang disampaikan oleh Jibril alaihi salam kepada kita sebenarnya. Mudah-mudahan 3 pesan ini menjadi nasihat khutbah singkat kita pada hari yang mulia ini. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah, kalau terjemahan bebas, hiduplah sesukamu, hiduplah menurut pendapatmu. Mau melaksanakan syariah, tidak mau melaksanakan syariah, mau perintah Allah dijunjung tinggi atau tidak mau dijunjung tinggi perintah Allah, silakan hidup. Tapi ingat, fa innaka mayyitun. Ingat, suatu saat kamu akan menjumpai maut. Silakan saja kita mau beribadah, tidak mau beribadah. Tapi ingat, semua yang bernyawa pasti suatu saat
dia akan menjumpai maut. Dia akan menjumpai mati. Tidak ada orang yang tahu. Karena maut itu tidak pernah diberitahu. Ajal itu tidak ada surat. Ajal itu tidak ada pemberitahuan. Sakit bukan syarat untuk mati. Sehat bukan syarat untuk hidup selama-lamanya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, siapapun dia, akan merasakan mati. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal kamu telah tiba, dan itu tidak ada orang yang tahu tentang ajal itu. Kalau bahasa umum boleh saya gunakan, kontrak kita dengan Allah tidak ada yang tahu. Boleh jadi hari ini, boleh jadi besok, boleh jadi 2 tahun lagi atau 1 hari lagi. Tidak ada orang yang paham dengan ajal ini. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila, kata Allah. Ada orang yang bertanya kepada Rasulullah, kapan, bagaimana nyawa itu dicabut, kapan dicabut nyawa? Katakan wahai Muhammad, katakan wahai Rasulullah, bahwa nyawa itu, roh itu adalah di sisi Rabbmu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak ada orang yang tahu tentang ajal tersebut. Orang yang cerdas selalu mengingat mati. Kalau orang-orang yang sekuler, selalu kalau kita bicara tentang kematian, itu disebut tidak ada motivasi. Tidak ada kenapa cerita mati. Karena memang sebenarnya mati itulah yang paling dekat. Tidak ada orang yang tahu. Siapapun dia, apapun profesinya, sakit, tidak sakit, kalau sudah memang ajalnya telah datang, kalau memang kontraknya telah habis, maka mesti kita tinggalkan. Tidak ada argumentasi apapun tentang kematian ini. Berbahagialah orang-orang yang selalu mengingat mati dan sekaligus mempersiapkan diri untuk kematian tersebut. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarrikuh. Cintailah apa yang kamu cinta, sayangilah apa yang kamu sayang. Fa innaka mufarrikuh. Tapi ingat, suatu saat yang engkau cintai itu, yang engkau agung-agungkan itu, yang engkau cintai itu akan berpisah denganmu. Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minaz zahabi wal fiddati wal khairil musawwamah wal an'ami wal hars, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dalam surah Al-Imran ayat 14. Cinta untuk wanita, cinta semua. Kalau kita perlu suka dengan kekayaan, silahkan. Tidak dihambat oleh Islam. Islam menganjurkan, silahkan. Mencari jabatan, mencari kedudukan, mencari harta, mencari kekayaan dan seterusnya. Tapi ingat, semuanya akan berpisah dengannya. Yang tinggal bersama kita adalah yang sudah
kita sedekahkan. Yang lain semua akan kita tinggalkan. Panitia masjid tadi sudah mengumumkan tahun ini kita ada melaksanakan penyembelihan kurban. Bersegeralah untuk itu. Bersegeralah untuk itu. Berbondong-bondonglah untuk mendaftarkan diri untuk melakukan penyembelihan. Kenapa? Karena tadi disebutkan nyawa itu tidak pernah kita tahu kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarriquh. Cintailah apa yang kamu cinta, silahkan, tapi ingat suatu saat kamu akan berpisah dengannya. Mobil mewah tidak pernah masuk ke alam kubur. Rumah mewah tidak pernah dibawa ke dalam kubur. Punya mobil emas, perak dan berbagai dolar tidak pernah masuk ke alam kubur. Yang ada adalah amal saleh kita. Yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka mulaqih. Beramallah karena seluruh amalan itu akan dicatat. Seluruh amalan itu akan dibalas. Faman ya'mal misqala darratin khairan yarah wa man ya'mal misqala darratin syarran yarah. Allah akan menulis kebaikan kita. Sekecil apapun Allah akan tulis. Sebaliknya, Allah juga akan menulis seluruh kejahatan kita, seluruh kemungkaran kita. Allah akan tulis. Semuanya akan dibalas. Di dunia ini hanya menaburkan kebaikan dan hanya akan ada catatan-catatan yang kita lakukan. Di yaumil mahsyar itu sesungguhnya pembalasan yang akan kita terima. Walaupun di dunia ini ada memang, tapi 100% nanti akan kita terima di yaumil mahsyar. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura iqra kitabak kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Setiap insan, kata Allah, wa kulla insanin, setiap diri kita, pribadi kita ini akan ada buku catatan amal. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Di yaumil mahsyar nanti akan dipampangkan, akan dibagi buku catatan amal kita. Kita lakukan sendiri, dilihat oleh orang, tidak dilihat oleh orang. Kita lakukan berjamaah, kita lakukan bersama-sama, kita lakukan di terang benderang, kita lakukan di alam gelap. Semua akan ada buku catatannya. Iqra kitabak kafa binafsikal yawma alaika hasibah. Baca, kata Allah, baca olehmu kitab, baca olehmu buku catatan yang dibagikan kepadamu. Kafa binafsikal yawma alaika hasibah. Hari ini kamu sendiri yang menjadi saksi. Tidak perlu orang lain, tidak perlu BPK, tidak perlu KPK, tidak perlu orang lain. Kamu sendiri, kata Allah, diri kita sendiri yang menghisapnya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, di dalam surat Yasin. Tidak ada yang bisa tersembunyi, tidak ada satupun yang tersembunyi. Semuanya akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil mahsyar, dan semua kita akan menuju ke sana. Mudah-mudahan 3 pesan ini menjadi nasihat kepada diri pribadi sendiri dan kita semua. Dan orang yang cerdas adalah bukan
orang yang tidak pernah berbuat salah. Orang yang cerdas adalah orang yang berbuat salah, tetapi dia taubat dengan kesalahan itu. Tidak ada orang yang sempurna, tidak ada orang yang perfect, tidak ada orang yang tidak berbuat dosa. Setiap dosa yang kita lakukan, kita akan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan syaratnya jangan pernah kita mengulangi dosa-dosa yang kita lakukan itu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah